Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube saya Raden Arya Pradana. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini, Senin tanggal 13 Desember 2021, Bumi Arya menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan santunan anak yatim dua Kapanewon atau dua kecamatan yang berada di Gunung Kidul. Nah, dua Kapanewon itu adalah Kapanewon Rongkop dan Kapanewon Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tamu saya hari ini itu adalah salah satu, ya bisa dibilang pejabat terkait lah. Pejabat terkait dari Dinas Sosial. Nah, kita akan berkenalan, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube saya Raden Arya Pradana. Sahabat Raden Arya Pradana, kita akan berkenalan dengan Mbak siapa namanya? Sebelum saya kenalan tuh saya mau dirawat dulu deh. Oh, Pak, apa? Saya bukan pejabat, saya juga rakyat biasa. Oh. Ya. Nama saya Ika Puspandari. Saya kebetulan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di Kapanewon Rongkop. Oke, berarti tenaga Kesejahteraan sosial Kapanewon Rongkop. berarti pejabat terkait dong. Bukan pejabat deh, kami relawan, rakyat biasa. Tetap nggak mau jadi pejabat saya. Jadi kenapa saya bilang pejabat? Ya, pasti ada dasarnya. Pejabat itu adalah yang dipercayakan dalam suatu urusan masalah atau kondisi. Nah, kebetulan Mbak siapa tadi? Ika. Mbak Ika ini yang mengkoordinasikan acara tadi pagi di Bumi Arya. Ya kalau gitu, kalau nggak mau dibilang Mbak pejabat ya harus rapopo, tak panggil Mbak Ika relawan. Ika dulu. Mbak Ika, nggak mau relawan juga nggak mau. Ika aja. Mbak Ika. Oke Mbak Ika, saya mau tanya. Ini kegiatan hari ini itu santunan anak yatim ini itu gimana ceritanya? Ya, jadi sebetulnya di Rongkop itu sudah lama ada kegiatan anak yatim, cuman karena pandemi kan jadi banyak sekali kegiatan yang bisa kita dilaksanakan. Kemarin kita dapat kesempatan dari YWM, Yayasan Wahana Mandiri Indonesia, untuk menyampaikan amanah untuk sekitar 200 anak yatim kurang lebih. 200 anak yatim? Iya. Tapi ternyata lebih dari 200 anak yatim. Ya, gitu deh. Jadi ini dari teman-teman YWMI memberikan santunan untuk anak yatim di wilayah Rongkop, Giri Subo,
hari ini ada Rongkop, Giri Subo, Semanu, Tanjung Sari, dan Ponjong. Kemudian besok itu ada satu lagi dari Klayen, Kalian, dan Panggang. Jadi ini memang kaitannya tadi apa, tim YWMI. enggak, Mbak Ika Ya, di mana di posisinya? saya jadi apa ya namanya, perantara saja. Tuh, tadi mau bilang koordinator, Jadi nggak jadi. saya perantara. Oh iya, perantara kebaikan, koordinator Amin. kebaikan. Jadi Mbak Ika ini mewakili, ya artinya perantara itu dari YWMI dengan dinas sosial. Ya, betul sekali. Oke, dinas sosial. Nah, saya mau tanya nih Mbak Ika, ini dinas sosial ini tuh sekarang programnya apa aja nih yang kaitan dengan santunan anak yatim? Kalau untuk santunan anak yatim sendiri ya seperti ini tadi, dan jadi kita ada apa dijaring dengan teman-teman dijaring seperti YWMI. Tapi selain anak yatim di dinas sosial itu yang kita dampingi dari mulai anak terlantar, disabilitas, lansia terlantar, orang gangguan jiwa, banyak. Jadi ini dinas sosial memang sudah ada program ini sudah lama? Kalau untuk program dengan YWMI baru-baru saja ini. Dulu ada program, cuman programnya berganti terus gitu. Yang untuk anak yatim ini untuk 2021 baru ini. Oke, nah berarti selain hari ini itu juga besok ada santunan juga? Betul sekali. Itu sampai kapan itu? Ini programnya kalau yang di Gunung Kidul itu tahun ini ya baru sudah sampai di bulan ini saja ya. Jadi nanti habis selesainya besok itu untuk di Gunung Kidul, di Kecamatan Klayen, hari terakhirnya ya. Kecamatan Klayen. Ya. Oke, berarti kondisinya itu begini sahabat radionar ya. Kalau Mbak Ika ini ya relawan yang dipercaya oleh kedua belah pihak, dan Mbak Ika ini sebenarnya berada di pihak dari dinas sosial, seperti itu ya? Ya. Intinya ya, karena sebagai relawan, ya bukan relawan juga, sebagai staf tenaga kesejahteraan sosial. Apa ya istilahnya kalau singkatannya? TKSK. TKSK. Tenaga kesejahteraan sosial. Kalau nasional kecamatan namanya, tapi karena kita di DIY jadi Kapanewon. Oh, TKSK itu tenaga kesejahteraan sosial Kapanewon. Karena di DIY. Oke. Jogja istimewa. Betul. Istimewa karena memang kita kulturnya itu kembali ke dalam adab dan budaya. Betul ya? Betul sekali. Nah, sekarang ini program selain santunan anak yatim ini apa Mbak? Ini yang kaitannya anak yatim atau yang umum mungkin? Dari anak yatim dulu. Kalau anak yatim selain tadi santunan ya, tadi kan ada beras, ada tas sekolah dan sebagainya. Sebetulnya kita ada pendampingan juga, misalnya nih ada anak yatim yang misalnya dia sakit, itu kita dampingi juga. Kemudian kita ada program tanam menanam itu loh kan. Ya kita kerjasama dengan PKPU. Kemudian juga kita ada semacam visiting ke rumah-rumah. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang karena sekarang pandemi ini kan belajarnya agak susah saja. Itu ada teman-teman dari kita yang datang ke rumah-rumah untuk membantu, memfasilitasi misalnya kesulitan, ini kesulitan jaringan, kesulitan pulsa. Itu ada orang-orang baik yang mendonasikan untuk anak-anak ini. Nah kita menyampaikan itu dan juga membantu anak-anak ini mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Jadi seperti itu ya kondisinya. Nah itu untuk selain santunan anak yatim itu berkaitan dengan anak yatim ya. Nah, ini dari dinas sosial ini ada juga program untuk umum ya. Apa aja? Kita kan ada 25 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial kalau di dinas sosial namanya. 25 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi masyarakat membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial. Itu dari 25 kategori. 25 kategori. Ya, mulai dari anak terlantar, anak disabilitas, orang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi, sampai lanjut usia terlantar. Itu ada semua di 25 itu. Ada teman-teman yang nafsa, teman-teman marginal itu kita dampingi. Nah, tuh saya bilang tadi pejabat dibilang nggak mau, relawan nggak mau, tapi secara nggak langsung
ngomongnya rakyat biasa, tapi keceplosan kok sebenarnya mau dilanjutin koordinator. Oh gitu loh Zen maksudnya. Intinya itu apa namanya, nggak inilah, nggak ada salah. Mau kita sebagai rakyat biasa, rakyat jelata, ataupun pejabat, ataupun koordinator, kita itu punya cara untuk membuat masyarakat itu sejahtera dengan cara kita masing-masing. Kalau kita tidak punya rezeki berupa uang, mungkin kita bisa berbentuk perhatian dan sikap. Kalau kita tidak bisa berbentuk perhatian dan sikap, mungkin karena kesibukan kita bisa berbentuk doa. Kalau kita tidak bisa berbentuk uang, tidak ada, sikap juga tidak ada, waktu tidak ada, itu setidaknya kita belajar menjadi masyarakat yang tidak membebani masyarakat lainnya, sehingga kesejahteraan sosial itu semuanya akan terangkat bersama-sama. Itu dari pandangan saya. Itu loh dari pandangan saya. Nah, kebetulan juga tadi saya sempat telepon secara langsung dengan Kepala Dinas Sosial ya, Gunung Kidul, oleh Ibu Asti Wijayanti. Ibu Asti Wijayanti, dan alhamdulillah komunikasi, alhamdulillah tadi juga kita saling memperkenalkan diri, walaupun mungkin sudah kenal. Tapi setidaknya saya mengucapkan terima kasih bahwa Bumi Arya menjadi bagian dinas sosial untuk membahagiakan anak-anak yatim. Karena dengan seperti ini kita bisa melihat bahwa oh inilah keindahan ini seperti itu. Lanjut nih Mbak Ika, udah berapa lama dinas sosial? 2011, berarti sudah 10 tahun. Sebentar lagi November, Desember, ini udah Desember, sebentar lagi Januari, berarti sudah jalan hampir 12 tahun. 11 tahun ya? Baik kan sosial nih ya. Banyak orang yang berpikir sosial itu, untuk dinas sosial itu susah untuk menjaga masyarakat. Saya mau tanya pendapat Mbak Ika bahwa tentang kondisi masyarakat khususnya di Gunung Kidul itu, dalam bayangan Mbak Ika itu atau pandangan Mbak Ika, atau Mbak Ika kan sering terjun langsung, apa yang Mbak Ika rasakan atau apa yang dalam pikiran Mbak Ika ketika Mbak Ika berhadapan langsung dengan masyarakat? Jadi pertanyaannya agak menakutkan. Dari sisi mana saya harus menjawabnya? Jadi gini deh, ada satu sisi saya itu bangga sekali dengan masyarakat kita ya, gitu ya. Luar biasa, lansia itu masih kuat-kuat, masih usianya yang senja, beliau masih. Oh, dan pulau pamit Rumin, ada kegiatan kapan-kapan sowan malih. Insya Allah. Nah ini juga ini ada Pak Timbul nih. Ini kita juga lagi nge-vlog. Betul Pak. Monggo. Ibu. Jadi sahabat Raden Arya Pradana ini kita tidak ada cut-cut. Rame Pak Man. Terus. Lah, kebetulan yang anak wedok ini. Ini masih dekat ini. Pak Parmandi. Parman Kendal. Kendal. Apa? Terus. Oh, Jadi yang namanya Pak Parman itu dulu staf dinas pendidikan. Pulau wonten mriku, angkatanipun pulau tesih wonten mriku. masuk friend. Namun sareng pulau rada sepuh, pulau pun geser wonten paling angker wonten kapanipun iki. Iya. Ini saya lagi nge-vlog untuk istilahnya untuk membantu dinas sosial Kabupaten Gunung Kidul supaya masyarakatnya bisa lebih sejahtera. Amin, amin. Saya sebagai orang tua harapannya memang hanya itu. Kapan kita akan ada keluarga yang bisa mengangkat kesejahteraan sampai itu? Sehat-sehat Pak. Matur nuwun nggih. Sehat-sehat. Sehat. Hari ini ngarit kok. Matur nuwun nggih, Pak Timbul. Jadi ini kita tidak ada kita yang kita cut, kita tetap kita jalan seperti biasa. Inilah kita unsensor. No cut. Ya ini santainya
kondisinya kita di Bumi Area seperti ini. Nah, tadi pertanyaan menakutkan tadi jawabannya apa? Ini sudah terjawab loh, Den. Nah, ini siapa ini? Nah, ini lagi, ini kalau ini pejabat, Den. Ini kayaknya kenal ini. Kalau ini pejabatnya, Den. Mas Saya Lindar rakyat ini. biasa. Nah, Baik, guys. Saya rakyat biasa, Pak Seneh, Pak Lindar. Sekali. Benar. oh, ikut Oh, ngobrol. banggaannya Den Arya loh. Ada. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, ini Mbak Ika ini ya, ini kalau Mas Mindar ini apa nih? Nah, ini dinas Provokator. sosialnya, dinas sosialnya di Oh, berarti anak Kota buahnya Mbak Leon Asti. ini. Coba. Anak buah Mbak Asti. Ya. Wih. Yang menentukan kesejahteraan rakyat petir nih, Pak. Oh gitu. Mau sejahtera atau tidak ini Pak Lindar. Jadi ini sahabat Raden Arya Pradana, ini kalau Mbak Ika ini relawan sama di dinas sosial, Mas Mindar juga di dinas Ini sosial. pejabatnya. 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 Sama, mau pejabat, koordinator sama-sama pejabat ya. Kan yang dipercaya toh. Betul kan? Nah, kalau saya rakyat biasa. Mas boleh loh ini. Kalau Mas Mindar di bagian apa, Mas? Saya juga komplit. Heh? Komplit. Komplit apa? Jadi kan kami semua itu kan bagiannya kan terkait dengan sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan. Ini bagian berhubungan dengan kemiskinan masuk, dengan yatim piatunya masuk, orang tidak punya kartu jaminan sosial masuk, orang dengan gangguan jiwa masuk, kesehatan umum masuk, Orang mati nggak ada yang berdiri. orang mati nggak ada yang berdiri masuk, orang mati covid masuk, tukang nguburin dan mencucikan. Nah, itu lah. Memang kalau itu kan harus punya keikhlasan gitu. Ikhlas. Kita mutlak lah itu. Kalau yang kelas nggak jadi di sini, nggak ada di sini. Mas Mindar ini saya kenal. Aktifnya petir. Isu. Yura isu no. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, inilah vlog yang berawal hanya Mbak Ika datang, tadi ada Pak Timbul yang salah satu tokoh pendidikan di Desa Petir, kayak gitu, ada tiba-tiba ada Mas Mindar yang datang. Ya inilah keajaiban Gusti Allah itu ya seperti ini. Ketika kita berbuat baik dan kita tidak memikirkan apa yang akan kita dapatkan dari kebaikan itu justru kebaikan balasan dari Gusti Allah itu akan lebih mengalir, lebih mengalir. Tadi saya bertanya nih Mas Mindar, ini pertanyaannya jadi saya jadiin dua nih. Apa perasaan dari Mbak Ika dulu nih, baru Mas Mindar nih. Jadi jawabannya ya harus beda dong. Apa perasaan Mbak Ika dan Mas Mindar ketika berhadapan dengan masyarakat yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi? Misalnya, ya tadi saya berhadapan dengan anak-anak yatim piatu, saya merasa terengih. Ini adalah salah satu bentuk bakti pengabdian saya untuk masyarakat seperti ini. Apa yang Mbak Ika rasakan dalam melayani masyarakat? Apa yang ada di dalam hati dan pikiran atau apapun lah yang Mbak Ika rasakan? Nah, saya berawal dari saya dulu. Saya itu dulu bukan siapa-siapa. Saya dulu itu istilahnya mau ngapain aja nggak bisa gitu kan. Terus melihat sekarang ada kesempatan seperti ini, saya pengen mengungkapkan rasa syukur saya pada Tuhan itu dengan saya berbagi dengan teman-teman. Karena seperti yang Dan Arya tadi mendikatkan, ketika kita nggak punya harta mau berbagi dengan orang, mensejahterakan orang, ya saya bisanya dengan perantara, dengan saya menyampaikan, oh ini dari WMI saya kasihkan, itu kan bukan harta saya deh. Tapi dengan saya menyampaikan itu kan mudah-mudahan itu menjadi awal kebaikan saya. Nah di situ saya ada wujud syukur saya pada Tuhan. Tuhan memberikan saya sehat, Tuhan memberikan saya kenalan, Tuhan memberikan saya kesempatan
Nah dengan begitu kan saya bisa mengungkapkan rasa syukur, saya juga bisa membantu teman-teman anak-anak seperti tadi itu. Dan seperti Dan Arya tadi menikah itu sangat benar sekali, dan Tuhan itu tidak akan membiarkan kita itu kayak wes gitu aja, pasti nanti banyak sekali kemudahan yang diberikan Tuhan. Contohnya ngapunten Dan, kemarin saya bingung nggak ada lokasi untuk kegiatan ini. Saya Tuhan nih sama Pak Windar gini Pak Windar, masalahnya gini Pak Windar. Saya nggak tahu, Pak Windar langsung kepiye nek Bumi Arya. Seperti itu kan, itu wujud dari kemudahan Tuhan. Dan sekarang saya untuk ketemu dengan pemilik restoran ini yang nggak mungkin deh kayaknya. Saya ditungguin seperti ini, wah luar biasa dan keren, makasih. Dan saya pokoknya mengucapkan terima kasih, saya dan teman-teman diberikan kesempatan untuk berada di sini, menggunakan lokasi ini dengan segala fasilitasnya, difasilitasi sama Bumi Arya. Pokoknya terima kasih banyak, itu merupakan kemudahan untuk kami dan itu sesuatu yang luar biasa. Tadi sempat curhat Mas Windar, bingung, orang percaya, jelas, pokoknya ini. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, ini kejadian lucu. Begitu saya datang turun dari villa, ini saya kasih dengan Bumi Arya, yang punya Bumi Arya. Aku ditolongin, sendul, luar biasa. Gitu. Jadi itu saya juga tadi bilang, ya inilah, kalau kita nggak pernah ngarani ya istilahnya, pasti ada yang tak cerita. Dan tadi juga banyak cerita tentang menyanjungi anak yatim, karena ini dulu kan backgroundnya kan, maaf, dia pernah curhat juga. Tadi juga cerita ke kita, berawal dari orang susah, punya kesempatan, akhirnya mau peduli dengan orang susah. Dan itu yang membuat Mbak Ika jadi jatuh cinta dengan pekerjaan. Nah, kalau Mbak Ika seperti itu kan. Nah kalau Mas Windar, bagaimana Mas Windar? Sebelumnya nih Mas Windar ini harus kita tanya, Mas Windar itu di bagian apa tuh Mas di dinas sosial? Aku kan di bagian Lurus lo. betul. Jadi kalau saya itu sejak dulu ya, jadi sejak dulu yang penting itu kan konsep pemikiran kita itu selalu dengan Rasul. Dan ajaran kami selalu mengedepankan berbagi. Jadi berbagi itu entah dalam bentuk apapun, ayo berbagi. Entah dalam konteks secara fisik itu materi atau secara tidak fisik mungkin pemikiran. Karena yang namanya berbagi itu tentu dengan keikhlasan juga. Jadi suatu pekerjaan pun ketika sudah diendel-endel keikhlasan itu senantiasa enak. Nah itu konsep awal saya kemudian seperti itu. Jadi saya dan keluarga pun, terutama keluarga sebenarnya, ketika sebetulnya keluarga itu ketika mau masuk ke dunia sosial, itu yang dikuatkan adalah bagaimana pemikiran keluarga terhadap pekerjaan yang akan kita lakukan. Karena ketika sosial itu berbenturan dengan kepentingan, kemaslahatan keluarga, nanti tongkat. Karena yang namanya sosial itu tidak mendapatkan sebuah materi yang akan kita terima. Maka kalau saya bahasanya ya upahnya besar di surga, bukan upahnya besar di dunia. Nyeleni. Nah, itu maka konsep awal adalah bagaimana kita itu ngomongke wong. Kalau visi misi kami dengan Mbak Ika itu forum Lentera Jiwa itu memanusiakan manusia. Manusia itu jadi manusia, manusia malah berat manusia. Jadi prinsip itu sejak awal kami sampaikan ke teman-teman itu ya, akhirnya enak. Baik kan Pak ini butuh ini ya, selama kita mampu ayo aja, pokoknya untuk anak-anak ayo, untuk orang yang tidak punya ayo, orang yang untuk orang gila ayo, pokoknya ayo, tidak pernah kok selama memang uang itu mengantar perkosaan. Kadang-kadang orang yang berpikiran seperti maka ketika orang itu mau masuk ke dunia sosial itu sebenarnya intern dulu yang harus dikuatkan. Ketika anak tujuh katanya itu sudah kok menyatu tujuanmu seperti ini, oke lanjut. Tapi ketika belum menyadari apa sih yang akan diperoleh dengan pekerjaan itu waduh, ibaratnya kan ojo nanti mau mati ditinggal penggiling-giling kan, kalau orang falsafah orang Jawa kan seperti itu kan. Ini yang perlu kita pahami kan kepada istri atau istilahnya suami atau anak atau orang tua yang begini. Ketika akan masuk dunia rosol lagi, maka kalau bukan lagi rosol, ya itu hampir sama. Karena segala sepertinya kan pakai hati kan.
dan tidak akan kelihatan. Benar seperti itu. Jadi benar sahabat Raden Arya, filsafat visi misi Bumi Arya yang menjadi dasar itu adalah Bumi Arya ngagem rasa, 3 cahaya rasa mulia. Bumi Arya menggunakan rasa jiwa, 3 cahaya rasa mulia. 3 cahaya yang menjadikan manusia itu mempunyai rasa yang mulia. Mulia dunia, mulia akhirat. Cahaya itu dari mana saja? Ada 3. Nah, 3 cahaya rasa mulia itu saya ambil itu dari nama orang tua saya. 3 itu nama mama saya, Triwadini. Cahaya itu nama papa saya, Nur Abadi, Nur Cahya. Rasa itu nama almarhum bapak mertua saya, Suroso Martosudno. Dan yang terakhir adalah mulia. Itu saya ambil dari nama ibu mertua saya, Ibu Supri Mulyati. 3 cahaya yang menjadikan manusia itu mempunyai rasa mulia. Terus sejalan dengan pandangan Mas Lindar, yaitu cahayanya ya dari satu bakti kita terhadap Gusti Allah dan agama. Kedua, cahaya dari bakti kita terhadap sesama manusia. Yang utamanya yang kedua ini saya bagi lagi sebenarnya. 2 dan 3 itu berkaitan. Kalau yang kedua, cahaya dari bakti kita terhadap orang tua kita dan keluarga inti kita. Nah, ketiga turunannya itu adalah cahaya dari bakti kita terhadap sesama manusia dan makhluk hidup lain. Nah, kalau kayak gini, kalau saya berpikir hanya bisnis semata, terus orang iso tekan. Contoh, hari ini 131 orang yang kesini, walaupun tidak semuanya. Lebih. Nah, kalau saya berpikir hanya bisnis, loh ini saya tutup. Kita juga memberikan informasi Bumi Arya saat ini, dan itu kita update di Instagram. Tapi jangan salah sahabat Raden Arya Pradana, saya itu punya prinsip yang penting saya itu bisa mensejahterakan karyawan saya, mereka bisa saya cukupi, monggo. Apapun itu bisa dikoordinasikan, apapun itu bisa dikomunikasikan. Nah, itu yang membuat ya saya kemarin juga dibantu peresmian sama Mas Lindar. Itu alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya Mas Lindar. Nah, itu ketika kita tidak punya seperti itu, dan alhamdulillah keluarga saya semuanya mendukung. Kita punya niat baik, kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Siapa yang nyangka kalau tiba-tiba Mas Lindar, kalau bukan kesan Gusti Allah, nggak mungkin Mas Lindar itu datang pas kita nge-vlog. Nggak mungkin Pak Timbul pulang pas kita nge-vlog. Semua itu sudah ada rancangan yang terbaik dari Gusti Allah. Hanya kita ini nggak sadar. Gitu. Ini saya belajar semuanya dari Mas Lindar. Jadi itu. Nah, Mas Lindar, siap. Pertanyaan lanjutan. Pernah nggak Mas Lindar merasa lelah untuk menghadapi pekerjaannya Mas Lindar ini? Lelahnya enggak. Kalau saya sama Mbak Ika itu sebenarnya kita nggak lelah dalam proses bekerja di dunia itu. Cuma kadang-kala itu muncul kejengkelan. Niatan kita itu tidak ada yang merespon. Padahal apa daya kita? Contoh misalnya, kita itu mau bekerja sosial berkaitan dengan bidang kesehatan jiwa. Kita sudah kuat-kuat. Tapi kenapa sih pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pusat, Gunung Kidul itu cuma minta ada poliklinik kesehatan jiwa? Contohnya satu. Yang tahu nggak terrealisasi, makanya jengkel, bukan lelah, tapi kejengkelan kita. Jengkel. Kenapa kita ini mati-matian? Kita mau dengan gangguan jiwa ketika sakit, kampus kita ngirim berhasil tanpa ada apa-apanya. Mobil juga teman-teman dari hati yang nggak ada apa-apanya. Kepolisian juga. Tapi kenapa? Pemerintah itu akan mau komen. Gitu loh. Berapa tahun? Saya ini sudah 22 tahun jadi pamong kita orang dokter jiwa di rumah sakit berapa? 1.
kasus bunuh diri di Gunung Kidul berapa? Sekarang sudah mau 38 ya? Mau 38. Padahal orang Banten sendiri itu berkaitan dengan apa? Kesehatan jiwa. Tapi kenapa? Nggak berani Gunung Kidul mendirikan. Padahal paling tinggi. Jengkelnya di situ dan bukan masalah kesel ini. Tapi hal-hal yang semacam ini yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, tapi pemerintah mempunyai. Ini loh yang kadang-kadang menjadikan sebuah kita itu tidak lelah dalam tapi jengkel terhadap pemegang kekuasaan itu. Jadi semacam itu sebenarnya kejengkelan kita, bukan kelelahan kita ikut di dalam partisipasi membantu mereka itu, tapi jengkel mana kebijakan ini mau dibawa kemana? Itu pada kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan kita sebenarnya. Kayak politik ini, kayak tenaga medis, tenaga misalnya psikiater. Kenapa Gunung Kidul itu nggak punya gitu loh? Dokter jiwa cuma satu, psikiaternya berapa? 4 atau berapa itu? Nah, dokter jiwa itu hanya ini kan padahal orang tidak mampu dong. Kena ngasih BPNT bisa, BST bisa, ya kan? Kenapa nggak bisa gaji 2 atau 3 dokter? Kontrak aja lah, sebenarnya kontrak misalnya tiap tahun 1 bulan digaji 2 juta lah misalnya. Ini juga mau kok mereka yang PTT apa kan sistemnya saja kan yang sebenarnya bukan harus digaji dengan biaya tinggi. Sekarang itu orang butuh pekerjaan, bukan istilahnya tidak bekerja, tapi memang mereka butuh pekerja. Tapi kenapa pemerintah tidak mengeksekusi hal-hal macam itu? Itu kan kebutuhan dasar kalau ke bidang kesehatan. Ini kejengkelannya bukan lelah, jengkel katanya kita. Ya, mudah-mudahan dengan obrolan sang indigo bersama Sarah dan Arif Pradana itu semoga pihak-pihak terkait ya bisa melihat dan mulai berpikir seperti apa tatanan yang akan dilakukan dan diputuskan di kemudian hari. Ya mudah-mudahan, insya Allah semoga ini bermanfaat. Nah sekarang itu kan dari Mas Indar ya, kalau Mbak Ika gimana? Kalau ditanya lelah secara fisik, siapa sih yang nggak lelah kan? Kalau kegiatan ini aja lah. Jadi secara fisik lelah, tapi terbayar lunas, bahagia ketika semuanya berjalan dengan lancar. Hilang lelahnya tadi ya. Itu pas di tengah-tengah acara, kalau misalnya saya bilang nggak lelah, ngapusi. Tapi ketika selesai acara ini sudah bersih, anak-anak pulang dengan bahagia, hilang kan? Hilang. Bukan terus gimana, enggak, jujur hilang. Terbayar lunas saat itu juga kelelahan saya. Dan teman-teman juga bahagia. Jadi itu memang angel ya Mas Windar ya. Kalau dipikir sosial itu gampang, karena ada yang ngarani itu ada loh. Misalnya gini contoh, wah paling denger gue golek-golek, ada banyak. Dan itulah mindsetnya itu yang mau saya iniin, bahwa saya tadi juga sempat telepon Mbak Asti, Ibu Asti ya, Kadis Sosial. Terus saya ngomong, ada Mbak Ida saya ngomong, intinya itu Mbak Asti kalau misalnya suatu ketika butuh bantuan kami, kita siap. Dan Mbak Asti kalau mau intinya itu mau sharing atau Bumi Area yang sharing, saya membuka 24 jam. Kenapa? Ya salah satu bagiannya adalah Bumi Area itu kan tujuannya mensejahterakan masyarakat. Itu tujuannya. Pertanyaan terakhir buat Mas Windar. Kondisi saat ini di Gunung Kidul kan kita tahu seperti apa. Harapan selain tadi poliklinik kejiwaan, harapan Mas Windar yang paling banget Mas Windar pengen bahwa harapan itu terwujud, harapan yang paling ingin terwujud selain poliklinik tadi ya, apa? Sebenarnya gampang. Saya itu cuma bagaimana hasil produk pertanian Gunung Kidul jangan keluar.
tapi benar-benar dikelola di Gunung Kidul. Karena apa? Produk Gunung Kidul itu menjadi rendah karena kan over kapasitas hasilnya. Misalnya contoh jagung seperti ini, jagung kadang-kadang cuma dihargai 1.500, 2.000 karena Gunung Kidul tidak mampu mengolah jagung menjadi sebuah komoditas di pangsa pasar, padahal di luar negeri bisa. Tapi kenapa kok Gunung Kidul tidak bisa memproduksi? Alasannya karena letak geografis kan, karena mau lewat Semen kurang, mau lewat Piungan kurang. Bagaimana kalau kita lewatnya jalur timur gitu loh. Kita dirikan sebuah produk yang mengolah hasil yang apa yang penting hasil dari pertanian ini benar-benar dikelola di Gunung Kidul. Salah satu menyerap tenaga kerja di Gunung Kidul, harga komoditas pertanian di Gunung Kidul tinggi. Ini kan sementaranya mana Gunung Kidul? Apa ada yang memproduksi hasil pertanian yang melimpah di Gunung Kidul? Ya ada. Gabah aja ngambil dari Klaten. Tapi kan nggak semua tuh Mas. Ambil semua. Untuk BPNT itu malah ambilnya dari Klaten semua. Malah dari Klaten. Karena dianggap produk Gunung Kidul lengkap dan tidak mencukupi karena salah satunya tidak ada payung hukum yang mengikat tentang produk dari pertanian Gunung Kidul yang dikonsumsi oleh warga Gunung Kidul. Contohnya beras merah sekde. Ketika itu dikemas dan itu menjadi hak paten yang Gunung Kidul. Contohnya kayak bila Babul Gendong itu kan di Kulon Progo kemasan air nyatanya bisa. Semua warga tidak boleh membeli aqua misalnya. Produknya harus produk minuman dari Kulon Progo. Kenapa Gunung Kidul juga mampu membuat aturan semacam itu? Ini berarti kan ketika itu dikeluarkan, berarti kan ada pembelaan hak dari petani. Kan petani sementara ini sopo, yang melindungi ini sopo petani. Logikanya melindungi keluarga negaraannya. Tapi hasil dari petani nggak ada yang melindungi. Apa ada aturan harga kaplek sekian? Nggak ada. Harga gabah sekian? Nggak ada. Nah, seharusnya ada perlindungan terhadap hak petani, terhadap hasil komoditas petani. Padahal Gunung Kidul itu mayoritas petani. Ya loh. Jadi kalau Mas Windar ini mangga. Tapi ini kita jadi terbuka kan pikiran kita bahwa tidak semudah itu. Tapi kalau kita punya niat tidak sesulit itu. Betul ya? Tidak semudah itu. Tapi kalau kita ada niat dari dahulu itu tidak sulit. Karena insya Allah segala sesuatu itu ada jalan ketika kita niat untuk menjalankan hal tersebut. Jadi keinginannya itu melindungi petani dan mensejahterakan petani. Produk Gunung Kidul diolah dulu sebelum keluar. Jadi kestabilan segala sesuatunya jadi terjaga. Intinya itu ya. Jangan sampai keluar mentah, balik makan lagi. Ya. Ya, ngerti. Itu juga posisinya juga saya tahu. Ya, ketika kita keluar murah seperti yang Mas Windar ini diolah di tempat lain menjadi komoditi yang dijual kembali. Popcorn. Nah itu ya. Gona Gunung Kidul kan jagungnya. Dijual ke sini sudah jadi kemasan. Harganya berapa? Ya. Beras merah. Ya, beras merah memang ya benar. Jadi memang itu pilihan kok. Iya, makanya itu. Memang tidak mudah, tapi tidak sesulit itu ya ketika dari segi linguis, apa ya bahasa Indonesianya, ketika ada suatu keinginan. Ya, insya Allah mudah-mudahan pihak-pihak terkait mudah-mudahan mendengar, melihat vlog saya, nanti juga bisa ke relawan juga, insya Allah jadi suatu apa ya, mungkin bisa menjadi pendobrak mungkin ya Mas Windar ya. Iya. Insya Allah nanti juga saya yakin insya Allah akan ada suatu jalan dari kebuntuannya
Mas Windar. Kejengkelannya Mas Windar lah, bukan kebuntuan. Kebuntuan putus asa. Kejengkelan. Pertanyaan terakhir. Pertanyaannya sama. Harapan apa yang paling Mbak Ica ingin wujudkan? Apa yang ingin terwujud? Gunung Kidul ya. Ya boleh untuk Gunung Kidul, boleh. Untuk pekerjaan Mbak boleh. Harapan saya yang pertama, banyak ya kan harapan saya. Oke, 2, 3 boleh. Kita dengerin ya Mas Windar ya. Curhat nih dari sekalian. Saya pengen masyarakat di Gunung Kidul ini lebih peduli dengan sekitarnya. Jadi kita tidak perlu menunggu pemerintah memberikan bantuan untuk masyarakat, tapi saya sebagai masyarakat, ayo kita peduli dengan tetangga saya, orang terdekat saya, kita bantu mereka agar bisa segera sejahtera. Jadi nggak perlu nunggu Pak Windar mencarikan bantuan baru bisa sejahtera. Tapi dengan kita peduli dengan sekitar kita bisa sejahtera bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang sakit di Gunung Kidul ini bisa terlayani dengan baik. Yang nggak punya uang untuk biaya rumah sakit bisa terlayani dengan baik. Yang nggak punya uang untuk membayar kendaraan bisa mendapatkan pelayanan ambulans gratis lah kayak gitu. Saya boleh promo nggak sih? Boleh. Iya nih. Jadi kami itu ada namanya mobil patah hati deh. Yeah. Ini sama dengan Pak Windar tadi karena jengkel. Jadi kami itu berawal dari orang-orang yang patah hati, mau meresake, nggak punya uang, patah hati, diganggu, ditinggal pacarnya, patah hati, akhirnya gangguan jiwa, dan banyak sekali orang patah hati seperti itu. Nah, kami ada mobil patah hati dan ini ambulans gratis untuk melayani seluruh masyarakat di Gunung Kidul, terutama yang duafa yang membutuhkan ambulans gratis. Baik mereka yang misalnya sakit, harus diantar ke rumah sakit, atau misalnya ada orang terlantar, ada jenazah terlantar, boleh mobil patah hati. Ini gratis. Mobil patah hati itu gimana cara menghubunginya, Mbak? Oh iya, di sini. Nah, di sini di mana disebut aja? Ayo. Ya, mobil patah hati itu sekretariatnya di Bansari, RT 2, RW 4, Kepek, Wonosari. Itu sekretariatnya. Kalau misalnya hotline-nya di 0817 278572. Diulangi pelan-pelan. 0817278572. Nah, ini sahabat Raden Arya Pradana, dua keinginan warga sekitar, masyarakat sekitar mulai peduli dengan sekitarnya. Yang kedua, semuanya terlayani. Jadi kembali lagi, titik pandangnya itu berbeda. Dalam arti kata titik pandang dari, kalau Mas Windar kan dari pertanian, kalau kalau dari pertanian dan kesehatan, karena poliklinik juga kan sama terlayani. Mudah-mudahan pihak-pihak terkait melihat dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi mungkin curhatan kita yang mungkin bisa membuka mereka. Nah, terakhir nih sebelum kita tadi sudah terakhir Mas Windar dan Mbak Ica, saya juga mengucapkan terima kasih karena Bumi Arya hari ini mendapatkan berkat dari santunan Mas Windar. Salam buat Bu Asti Jayanti ya, Bu Asti Jayanti selaku Kepala Dinas Sosial. Terima kasih. Insya Allah Bumi Arya itu adalah sesuatu yang saya bangun untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Insya Allah ada jalan untuk di kemudian hari. Mudah-mudahan demikian ya, sahabat Raden Arya Pradana. Semoga bermanfaat. Saya Raden Arya Pradana dari Bumi Arya dan Terima kasih. Saya Pratama Windarta dari Kabupaten Petir.
mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.